Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat sedikit Bang, Iya, karena kami coba sisihkan waktu yang akhir ke depan ini. iya. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi, dunia ini makin ramai ya? Karena awal saya ingat Menteri Keuangan bilang perangnya ini nggak berpengaruh terhadap Indonesia. Tapi kan kita masih beli minyak dari luar. Ini harganya meroket ini. Bukan meroket lagi nih. Nah, apa yang akan terjadi Bang di akibat Hang Heng Hong di atas dunia utara sana Bang, Ukraina dan Rusia. Juga lagi Hang Heng Hong urusan pemunduran. Entah apa sebabnya, entah perang, entah nggak ada duit, entah karena ada potensi lain-lain, sehingga sebagai ahli atau orang yang mengerti hukum tata negara, mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa menjelaskan kepada pendengar di tengah varian yang makin Omikron ini yang makin hilang sekarang-sekarang ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Yang pertama soal Ukraina. Oh, itu pernyataan Voice Amerika itu totally dalam sudut pandang Amerika. Pasti namanya juga berita sana ya. Jadi tidak proporsional. Itu makanya dia ngutipnya Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri. Itu kampanyenya Amerika. Udah gitu. Harus dipahami begitu gitu. Betul. Satu, yang kedua, coba lihat peran. Apakah ada perbedaan antara Amerika dengan NATO? Nggak ada tuh. Betapa sulit membedakan antara kepentingan militer, kepak sayapnya NATO dengan kepak sayapnya militernya Amerika. Nggak ada bedanya, sama aja. Kita terlampau sulit membedakan antara kepak sayap militernya Amerika dengan kepak sayap militernya NATO. Yang kedua, yang ketiga, apakah NATO masih relevan ketika perang dingin telah runtuh, perang dingin militer ya, antara blok barat sama blok timur? Masih relevan nggak? Enggak. Tapi kenapa dia malah melakukan ekspansi? Itu nggak ada yang bisa jawab. Dunia berubah. Iya. Disitulah rendah hatinya. Saya tidak sedang dalam membela Rusia ya. Seperti biasa kajian kita kajian independen, kajian proporsional ya. Saya tidak sedang membela Putin. Putin kecewa ketika dia sudah berendah hati dengan NATO dalam konstruksi Atlantik Utara, tapi NATO tetap melakukan ekspansi di Belarusia. NATO tetap melakukan ekspansi di Ukraina. NATO seakan-akan terus menekan Rusia. Ada dua peristiwa penting di mana Putin betul-betul merasa kecewa dengan perilaku NATO. Saat yang sama ketika Crimea dianeksasi oleh Rusia, apa tindakan Trump? Saya nggak bicara tindakan Biden, saya tindakan Trump. Trump kelihatannya diam seperti saya sampaikan berkali-kali di Russell. Tapi tuntutan Trump adalah semua negara NATO meningkatkan anggaran belanjanya sebesar 3% terhadap PDB. Apa artinya? Artinya NATO sedang ekspansi terus-menerus dengan pendekatan militernya. Ending dari ekspansi militer itu, ending dari kepak sayap militer NATO bersama Amerika adalah soal hulu ledak nuklir kan? Soal bagaimana ekspor senjata ke berbagai negara kan? Itu artinya terjadi persaingan tajam antara Amerika dengan Rusia dalam persoalan perdagangan senjata dan dalam persoalan hulu ledak nuklir. Padahal perang ini sudah perang the cumulative power, istilah saya, the cumulative war. Jadi kalau kita bicara the cumulative power and the cumulative war, maka orang akan menggunakan segenap kekuatannya, segenap kemampuannya, segenap potensinya untuk menjadi real negara yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, tidak bisa diganggu oleh siapapun, untuk menunjukkan bahwa kedaulatannya dia pegang penuh. Itulah yang dilakukan oleh Putin ketika dia melihat mengecewakannya NATO. Itu konstruksi Amerika dengan NATO. Oke, sekarang kita pindah ke Ukraina. Saya berkali-kali bilang bahwa yang namanya di Ukraina itu ada 3 suku bangsa minimal. Suku bangsa yang pertama saya menyebutnya adalah suku bangsa Ukraina sendiri yang berpihak kepada Rusia.
Lalu ada juga suku bangsa Yahudi yang saya bilang kemarin ini ujung-ujungnya adalah soal Kristen Ortodok melawan Yahudi. Si Kristen Ortodoknya dibantu sama Islam dari Tartar. Itu ada 3 suku bangsa itu. Nah, sejak yang namanya Ukraina terlepas, Yahudi yang saya bilang berbeda berseberangan dengan Kristen Ortodok itu makin menunjukkan arah ke human control system. Lalu pakai kasusnya Tektemar. Maksudnya? Nah, sementara Rusia tidak setuju dengan model human control system, the global human control system, melalui yang namanya radiologi, melalui namanya frekuensi. Apa poinnya? Poinnya adalah bagaimana sebenarnya Rusia sedang menghambat model pengawasan kemanusiaan berbasis radiologi atau basis frekuensi, baik di kawasan Ukraina maupun di kawasan perbatasannya. Kalau itu sampai terjadi, itu berarti Rusia juga diawasi oleh NATO, oleh Amerika lewat yang namanya perang frekuensi. Itu asal muasalnya Putin bersikap. Karena itu Carl Tuchson dari CNN bilang, this is the border problem. Tapi tidak dijelaskan apa itu border problemnya. Ya, ini pertarungan bagaimana sesungguhnya NATO bersama Amerika sedang mengawasi Rusia dalam perspektif perang frekuensi melalui global human control system gitu. Kenapa? Karena main kontrol, karena setiap orang bisa dikontrol lewat yang namanya vaksin yang sudah masuk ke tubuhnya, itu akan dikontrol lewat 5G untuk mengatakan kepentingan Amerika untuk kepentingan NATO. Jadi ada yang saya sebut sebagai proxy war, ada yang disebut sebagai real war, ada yang disebut dengan neocortex war gitu. Panjang kisahnya. Panjang, bukan sembarangan. Apalagi kalau seperti saya bilang, kita pernah mundur ke bagaimana sebelum Perang Dunia Pertama. Itu lebih seru lagi gitu. Artinya ada pertarungan yang memang berbasis, ya mau tidak mau saya harus bilang berbasis agama. Akhirnya. Gitu. Dulu kan kita tahu bagaimana ya namanya perang antar agama di kawasan Kazakhstan itu kan seru kan? Betul. Ya nggak? Dan lucu, ini kan komunis, tapi pasukannya pada sholat dari chatnya dan lain-lain itu jadi viral hari-hari ini juga. Iya, itu yang saya sebut sebagai sesungguhnya di belakang ini harus dilihat sebagai perang global human control system, baik berbasis teknologi maupun berbasis keyakinan. Jadi apa yang diberitakan oleh Barat, gitu, apa yang dikunyah habis oleh pemberitaan di Indonesia, itu tidak dalam posisi lengkap secara proporsional melihatnya. Kita harusnya melihatnya proporsional. Saya ngomong kayak gini sudah lama kok ini. Ketika ada seorang teman mengundang saya, konstruksinya bagaimana Amerika melihat Laut Cina Selatan, gitu ya. Bagaimana bagaimana Amerika ngebangun Laut Cina Selatan dan membuat National Defense Strategy of US, dan kemudian saya membahasnya dalam sebuah pertemuan dampaknya ke Indonesia apa, dan saya sebut ini gitu. Bahkan ketika berhubungan dengan harga minyak dalam sebuah pertemuan di Hotel Aston kurang lebih 3 minggu lalu, saya sudah sebut nanti waktu itu harga baru $92, sekarang sudah melejit ke $124 per barel gitu ya. 124. Itu sudah saya sebut, ini dampaknya dahsyat loh, saya bilang. Masya Allah. Ini dampaknya dahsyat luar biasa, karena per dolar kenaikan harga minyak dia akan berpengaruh kurang lebih 1,4 triliun di Indonesia. Inflasi akan terjadi berarti. Padahal kita butuh pasokan dari luar sekitar 800.000 barel. Bayangin 800.000 kali $1 berapa tuh? Berapa juta triliun jadinya. Itu dampak. Jadi artinya kita sekali lagi kalau kita ngelihat Ukraina dan Rusia dengan NATO terlibat sedemikian rupa, ini ada yang sedang berusaha memperbaiki perekonomian domestiknya kok dengan alasan perang kayak gini gitu. Oh, jadi ada yang urusan harga, memperbaiki harga ya. Ini ada yang cuma ya seperti saya bilang kan juga dalam minggu lalu, ujungnya perang di belakangnya ekonomi, ujungnya ekonomi di belakangnya perang, kan sama aja. Ya, itu saya sampaikan pernah pada seorang calon presiden. Ini kita jangan percaya soal perang ya, saya bilang. Dalam militer sendiri kan kita tahu bahwa untuk mencapai perdamaian harus dengan perang. Dia benar, iya, dia ngaku kayak gitu. Saya nggak sebut siapa calon presidennya ya. Ya begitulah. Oke. Sekarang kita geser ke persoalan di tengah perekonomian terancam berantakan gitu karena kenaikan harga minyak, ketidakjelasan harga-harga gitu ya, atau di tengah kancah
perang Ukraina. Oh, sebelum saya pindah gitu, saya pindah dulu soal sanksinya. Saya terusin dulu tentang sanksinya. Dan sanksinya dan juga ketika hari ini Putin tuh sudah memberikan option, saya mau berhenti, tapi ini pula disampaikan itu kan. Oke. Lanjut, Poinnya Amerika jangan main multiple suitable standard dong. Begitu. Gitu. Kalau opsinya Putin itu, Amerika NATO jangan main dengan multiple suitable standard dong. Saya tahu. Ini kan sesungguhnya kalau mau dilihat masing-masing ya, sekali lagi ya. Pertama adalah sesama Yahudi tidak akur. Satu. Yang kedua, konflik antara Yahudi sama Kristen Ortodoks. Itu ngelihatnya. Nah, sementara ini kalau mau dilihat juga, ini konflik perang agama samawi, agama langit. Sampai ke sana. Ada yang merasa lebih unggul pada agama langitnya dan dia tidak mau terima al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Madinah, nggak mau terima dia gitu. Itu. Karena opsi mengasih opsi. Tapi jangan salah, berkepanjangan ini pun berarti Amerika terganggu. Karena lihat, Singapura aja ngasih sanksinya, itu sanksinya cuma soal memfrozen, cuma sekedar ngebukukan aset di luar. Buat Rusia, orang dia tetap masih bisa ekspor gas kok. Dan orang sistem pembayarannya nggak dibekukan kok. Gimana? Bukan itu yang dibekukan, Bang. Transaksi internasional di stop gitu di berbagai dunia itu. Transaksi boleh di stop, tapi kan itu cuma dia tetap tidak menyatakan dibekukannya sistem pembayaran. Artinya Anda tidak bertransaksi. Tapi apa gas yang kepasokan ke Uni Eropa itu? Jerman terus jalan, betul? Enggak juga. Apa ini sesungguhnya bukan itu. Putin itu menghadapi eksternal dan internal kalau saya mau cerita. Kenapa tadi sampai rubel jatuh? Tuh. Kan gitu kan? Bunga 20% berdasarkan sekarang. pemberitaan Voice Amerika, rubel jatuh. Ya iya, bank sentralnya naikin suku bunga acuan sampai 20%, gimana nggak jatuh? Sementara namanya Turki malah menurunkan suku bunga acuannya sampai ke tingkat terendah. Itu kan menggambarkan ada situasi yang dibalik-balikan dalam membentuk persepsi masyarakat bahwa perekonomian berantakan karena perang. Karena bank sentralnya ini buat saya gitu ya. Saya mencurigai bank sentralnya Rusia dengan menaikkan suku bunga acuan. Ada apa? Soal dengan perang akhirnya harga jadi berantakan karena itu uang dinaikkan dengan suku bunga acuan 20%. Ingat nggak? Ketika kita krisis 98 kemarin, suku bunga acuan juga tinggi. Karena inflasi tinggi. Itu nunjukin bahwa terjadi perekonomian seolah-olah melemah. Padahal pada saat yang sama, ketika Rusia tetap menerbitkan rubel dan rubel itu berbasis otoritas mereka, suku bunga acuan mestinya diturunkan. Bukan dinaikin. Sama seperti mereka memberlakukan zero interest rate pada Jepang maupun pada Swedia. Atau sama seperti yang namanya Amerika di Federal Reserve sendiri. Suku bunganya mendekati 0% pada posisi krisis. Jadi bukan dinaikin. Itu yang saya bilang, Rusia sendiri menghadapi situasi internal gitu. Dalam sanksi-sanksi ekonominya. Saya sekali lagi tidak dalam posisi, yang kedua kali saya bilang, tidak dalam posisi ngebela Putin. Saya melihat proporsional. Jadi karena kita punya sikap kayak gitu, ketajaman kita melihat sesuatu berdasarkan ajaran, baik Al-Quran maupun hadis adalah, ini ada pihak yang sedang menggendutkan, mempertahankan, melanjutkan kekuasaan dominasinya di dunia dengan cara-cara seperti ini. Kita nggak boleh jadi korban, baik korban pemikiran maupun korban tindakan. Itu yang saya maksud dari Rasil. Itu. Nggak boleh kita jadi korban. Makanya saya tadi masukkan Voice of America dulu biar imbang sama ini, begitu, Bang. Itu. Lanjut. Kita pindah yang ke itu. Kita pindah yang ke. Halo? Iya, lanjut, Bang. Kita pindah yang ke 3 periode. 3 periode. Ini macam belajar dari Putin juga ini. Wallahualam bagaimana kisah ini. Lanjut, Bang, ini. Tulisan Yusril sudah beredar kemana-mana. Betul, ya. Bisa membahayakan negara seperti itu, betul. Gitu ya. Tapi ujungnya adalah pertarungan antara DPD dengan DPR. Jelas kalah. DPD cuma 300-an, sementara DPR 576. Kalah jelas. Karena DPD sudah menyatakan tidak setuju. Bahkan DPD sudah menyatakan presiden threshold, ambang batas pemilihan presiden itu bukan 20, tetap 0%. Apa artinya terjadi perbedaan tajam antara DPD sama DPR.
DPD juga tetap tidak setuju karena indikator-indikator perekonomian tidak menunjukkan manakah keberhasilannya. Artinya sesungguhnya gitu ya, ada transaksi-transaksi negatif di sini. Jadi kalau pakai ilmu ekonomi namanya ada transaksi-transaksi negatif. Nah, model transaksi negatif ini bisa kita lihat sebelum beredar kemarin, setelah yang namanya Bahlil menyatakan perlu dipertimbangkan 3 periode, lalu dilanjutkan dengan yang namanya Caimin setelah gagal kampanye calon presiden gitu ya, lalu diteruskan dengan Kompas yang melakukan survei kepuasan tengah harga-harga naik. Coba kebayang nggak? Berentet tuh. Iya. Apa? Ya, kan aneh itu ada survei yang membodohi kayak gitu loh. Bodoh bener kita. Orang harga lagi naik kita bilang kita puas. Padahal kita tahu sejak zaman Soekarno hingga hari ini gitu ya. Barang naik masih nggak puas. Bahkan Stiglitz sudah nyebut. Jadi bukan hanya Soekarno yang mikir stabilitas harga itu hajat hidup orang banyak. Stiglitz juga nyebut kayak gitu. Tapi terus survei Kompas menyatakan puas gitu. Ini kan dibodohin banget gitu jadinya. Gitu ya. Lalu berlanjut, saya bilang ini akan berlanjut karena itu saya sebut tuh runtunannya. Ini akan berlanjut dengan Erlangga, akan berlanjut dengan ini, partai ini, partai. Saya sebut satu persatu. Karena kebetulan saya dengar gitu. Udah saya dengar gitu di satu kesempatan gitu. Lalu sekarang kita ngelihat, adakah indikator yang membenarkan atau adakah alat ukur yang membenarkan bahwa layak menjadi 3 periode? Satu, yang kedua, apakah ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sumpah jabatan dipenuhi? Iya. Wah, yang ketiga, itu konstitusional. Apakah ini tidak sedang mencabik-cabik konstitusi? Yang basisnya tadi sudah dinyatakan dengan demi Allah saya bersumpah akan menjalankan konstitusi dan menegakkan undang-undang dengan seluruh dan sejujur-jujurnya. Apakah itu dipenuhi? Loh, berarti ada kepentingan besar. Nah, kepentingan besarnya apa nih? Ini yang mesti diurai. Jadi bukan lagi soal tata negara. Bagi mereka setiap apa yang mereka kehendaki bisa berjalan kok. Karena mereka memang satu-satunya pemegang saham. Jadi sistemnya dalam negeri ini adalah di mana pemegang saham satu-satunya dalam PT pemerintahan Indonesia, namanya PT pemerintahan Indonesia adalah partai politik. Besarnya saham sebesar yang diraih dalam pemilu. Padahal pemilunya basisnya penuh dengan kecurigaan gitu ya, terindikasi dengan kecurigaan macam-macam gitu, terutama pada soal DPT. Nah, wailul lil mutawaffifin kan jadinya. Masya Allah. Oke. Sekarang kita balik lagi. Kalau gitu alat ukurnya apa yang membenarkan bahwa ini 3 periode? Alat ukur tentu kita berpikir secara rasional gitu ya. Lalu kemudian kita bicara tentang hikmah kebijaksanaan berdasarkan persyaratan perwakilan. Jadi pakai Pancasila nih kita ngukurnya nih. Bukan pakai apa-apa nih, pakai Pancasila nih. Apakah memang didasarkan pada kemanusiaan yang beradab gitu, yang adil dan beradab gitu ya? Apakah memang ini keadilan sosial gitu? Dan apakah ini persatuan Indonesia? Kita pakai Pancasila aja deh. Gak usah pakai yang lain-lain gitu. Kalau pakai ketuhanan Maha Esa absurd katakan begitu ya, karena ini soal politik praktis. Tapi kan pada saat yang sama Islam tetap teror katanya. Wah, ini. Ya, jadi kalau kita ngambil ukuran-ukuran kayak gitu ya, apalagi pakai kata pembukaan berdasarkan kalimatnya jadi begini. Kalimatnya kalau pakai kata pembukaan dengan merujuk Allah yang Maha Kuasa gitu, dan dengan berdasarkan keinginan luhur gitu, kan gitu ya, kalimatnya gitu. Itu kan nggak bisa. Sungguhnya kemerdekaan. Artinya keinginan untuk masuk ke dalam 3 periode atau katakan memperpanjang dengan alasan krisis juga nggak bisa. Anda sudah menggunakan alasan krisis dengan Perpus 1 2020 menjadi Undang-Undang 2 2020 kok, dan hasilnya seperti sekarang. Artinya sesungguhnya Anda gagal mengatasi krisis gitu. Pertumbuhan ekonomi yang Anda rancang 5,sekian% cuma 3,68. Itu terbukti 2021, apalagi 2020 negatif dia posisinya gitu. Jadi tidak ada ukuran yang layak dari aspek yang namanya penganggaran. Saya nggak ngambil dari kebijakan yang namanya RPJMN ya. Kalau pakai RPJMN lebih dalam lagi gitu. Jadi ada indikator konstitusi, ada indikator kebijakan pemerintah yang kita ukur berdasarkan APBN, berapa jauh posisinya. Apa yang kita ukur pada posisi juga yang namanya
Pakai deh alat ukur mereka, indeks demokrasi Indonesia. Kan indeks demokrasi Indonesia juga menurun. Kok di tengah indeks demokrasi menurun, kita berani-beraninya melanjutkan 3 periode? Lagi-lagi jawabannya, ini ada sebuah kepentingan besar. Nah, kepentingan besarnya orang langsung curiga. Salah satu bentuk kecurigaannya, ini saling menutupi kesalahan. Kan manfaat semuanya pada mundur kan bukan presiden aja, Bang. Iya, sekarang kalau kita ambil sekarang, let's say sekarang, partai politik mana yang tidak tersandar secara korupsi? Oh, ini dia. Semuanya dalam sandera gitu. Satu, yang kedua, apakah kasus Gibran Kaisang itu bisa dilihat sebagai bersih dari undang-undang KKN dan bersih dari undang-undang korupsi? Yeah. Nggak bisa kita jawab. Tapi hati mengatakan, ibarat kentut, ada baunya tapi nggak bisa kita lihat. Mana tuh? Siapa ini rombongan? Baunya begitu. Saya nggak mau bilang baunya kayak gimana gitu, tapi baunya santer banget gitu. Jadi artinya lagi-lagi ini format akhirnya makanya istilah saya ada transaksi negatif. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang muncul di media mainstream, media arus utama maupun media sosial, kita memang dalam posisi begitu. Bisakah kita menganggap bahwa soal berbagai tindakan hukumnya sudah mencerminkan rasa keadilan? Enggak juga. Kasus Wadas adalah bukti terakhir. Bagaimana cerita peradilan yang muncul pada Habib Rizik, bagaimana peradilan yang muncul pada KM 50 gitu, bagaimana peradilan yang muncul pada sejumlah ulama, bagaimana yang namanya Denny Siregar, Ade Armando, Abu Janda, itu dalam posisi tetap melenggang tapi yang lain sudah masuk penjara. Jadi gimana rasa keadilan kita? Jadi ada indikator-indikator yang sesungguhnya tidak bisa kita penuhi untuk melanjutkan 3 periode gitu. Pakai alat ukur aja gitu. Kalau soal survei sudahlah, saya sudah bilang. Cukup, ya. Saya menggunakan tesisnya Juklin sebagai cara membentuk opini masyarakat. Gitu. Kita nggak bisa pakai itu gitu ya. Tapi kita pakai aja indikator mereka sendiri gitu. Nah, indikator-indikator mereka sendiri tidak mengarah ke sana gitu. Nah, itu artinya ketika kita bilang ilmu gobi wasahadah inambaha azizul hakim, bahwa kenyataan itu sesungguhnya diberikan kepada Allah dan kemudian membuka hati dan pikiran kita, maka ketika kita tidak bisa berkata apa-apa gitu ya, kita bisa berkata-kata tapi kemudian juga harus dalam posisi al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ujungnya adalah tidak mungkin kita mengabaikan kebenaran itu menjadi terkubur, nggak mungkin. Kebenaran itu harus tetap tegak sebagai pembentukan ajarannya gitu. Nah, itu berarti indikator-indikator yang dibangun mestinya kita sampaikan kepada mereka. Itu makanya saya berkali-kali bilang, yuk kita duduk bareng, yuk kita kasih tahu yuk soal kegagalan-kegagalan itu gitu misalnya. Atau kemudian memang kita membuka dialog sampai seberapa jauh tingkat kebenaran. Katakan kemarin soal undang-undang cilaka saja. Atau katakan soal undang-undang konstitusional. Minerba misalnya gitu. Yang kita buat kayak gitu. Itu kan menarik. Atau katakan undang-undang IKN misalnya, yang mereka sebut sebagai kebijakan regulasi berbasis kebijakan, regulasi berbasis research misalnya. Kan ini sedang rame nih dalam rangka membenarkan itu, mereka pakai ini loh undang-undang cilaka pakai kajian publik. Ini loh IKN juga pakai kajian publik. Mari kita lihat bobot kajian publiknya yang kemudian juga mengundang perdebatan. Jadi mari kita pertimbangkan bahwa ada kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar daripada sekedar kepentingan partai politik. Disitulah bukti partai politik sebagai satu-satunya sarana untuk menyampaikan aspirasi menurut sistem yang ada telah memanipulasi aspirasi. Kalau pakai ilmu politiknya begitu, pakai struktur berpikirnya David E. After, telah memanipulasi aspirasi masyarakat. Bahkan kalau pakai cara berpikir lagi David E. After dalam kajian tentang perilaku politik dan kajian lain dalam kerangka tertib politik misalnya, aspirasi masyarakat bukan sekedar dimanipulasi. Aspirasi masyarakat telah dijungkir balikan, telah disimpangkan. Deviation aspiration, aspirasi yang menyimpang gitu istilah. Kalau pakai itu. Nah, kalau sudah aspirasi itu dimanipulasi dan disimpangkan, maka sesungguhnya yang muncul adalah partai politik dan kekuasaan politik telah memunculkan apa yang saya sebut sebagai political distrust, social distrust.
Jadi ini Ihsanuddin Nursi bukunya di Bangsa Terbelah nih. Ada. Jadi kalau kita ambil social distrust meningkat menjadi social disorder, political distrust meningkat jadi political disorder, yang disebabkan oleh penguasa sendiri dan partai politik sendiri, jangan salahin masyarakat dong. Gitu. Apalagi masyarakat berdemonstrasi baik-baik disambut dengan kekerasan, disambut dengan kekuasaan hukum yang melukai keadilan, kan kacau jadinya. Saya nggak bilang ini politik disorder atau social disorder menjadi itu ya, tapi ini akan terus Kulir. kok ya diakumulasi gitu loh, ketidakpercayaan itu gitu loh. Itu yang saya ingatkan kepada penguasa. Jangan mengakumulasi ketidakpercayaan publik. Jangan mengakumulasi ketidakteraturan publik gitu loh. Anda tahu nggak, perilaku semena-mena yang menunjukkan kepentingan kelompok saja, itu sudah dicontoh oleh masyarakat. Masyarakat tidak peduli dengan anggota yang lain, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat yang lain. Saya misalnya kemarin menjadi korban kemacetan 9 jam dari Batu Layang ke Jakarta hanya karena kebodohan masyarakat. Karena mereka mikirnya kemenangan sendiri, bukan orang lain. Saya di dalam kemacetan itu saya nikmati. Ini bukti bahwa sesungguhnya masyarakat telah mencontoh kesewenang-wenangan. Yang penting gua nggak ada urusan dengan orang lain. Itu saya saksikan dan saya rasakan kemarin dari Batu Layang di daerah Cisarua ke Jakarta 9 jam. Nikmatnya zikir di jalanan. Alhamdulillah, saya memang berzikir kebetulan. Bahkan saya belajar tentang hasad. Bahkan saya belajar tentang jadi sambil berzikir saya belajar tentang kenapa Allah dalam konstruksi dialognya dengan iblis gitu ya. Kata kuncinya hasad-hasadnya saya coba uraikan. Next time saya akan bicara ini itu lain-lain waktu. Ujungnya adalah soal buzzer nih. Soal mengujarkan, menyampaikan kebencian yang basisnya ternyata hasad gitu ya. Ini menarik ya. Begitu ceritanya soal 3 periode akhir dan pendengar. Ada yang bilang, Bang, ini kemampuan pemerintah. Ini kan sebentar lagi restrukturisasi akan habis. Di tahun-tahun depan ini pemerintah juga kalang kabut mencari dana yang ya sampai pergi ke negeri kadrun pun buat beresin ibu kota itu entah macam mana. Apakah itu benar, Bang? Pengusaha udah nggak kuat. Ini kan seluruhnya kan dibiayai sebagian oleh oligarki nantinya. Kalau diperas lagi dibuat 2022, 2024 ini dari mana ini dana lagi? Sementara dana rakyat sudah tersedot ke lembaga-lembaga negara atau badan-badan usaha negara gitu. Kan begitu, Bang? Atau ada cerita lain? Naikin pinjaman. Pinjaman lagi? Yang dari mana lagi? Naik pinjaman aja. Gitu. Memang Anda tidak punya kapasitas apa-apa, ya sudah ada pinjam aja. Kok lu? Pinjam aja, jalan satu-satunya adalah pinjaman. Dan kalau sudah pinjaman, itu yang saya bilang dalam kajian saya misalnya, kalau kita ngambil soal utang sebagai pintu masuk penjajahan, itu kan pernah saya jembreng di TV swasta dengan saya bawa dokumen bagaimana isi perjanjian. Kejatuhan itu. Turki juga begitu kan, hutang pula. Sama. Jadi artinya ketika kita masuk ke dalam kajian pinjaman, maka sesungguhnya kita sudah menyerahkan, sorry to say ya, dalam artikel saya menggadaikan kedaulatan. Nggak, saya nulisnya bukan sekarang tuh, saya nulisnya di awal abad 21 yang karena saya risau terus juga di era pertama Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Jadi dan itu saya tuang dalam buku Selamat Datang di Negeri Amburadul dan Kita Belum Merdeka gitu. Lucu tuh. Ada buku saya 2 sebelum Kita Bangsa Terbelah. Saya nulis Kita Belum Merdeka dan Selamat Datang di Negeri Amburadul. Ya, itu semuanya basisnya pinjaman. Ada sebuah kajian menarik, kajian di Indonesia dengan membandingkan di Eropa. Mereka menyebut berbagai kebijakan yang muncul dari Unholy Alliance gitu. Unholy Alliance itu Bank Dunia, IMF dan WTO yang dilanjutkan oleh Habibie. Itu sebenarnya kebijakan-kebijakan rekolonialisasi. Dan mereka minta pendapat saya kebetulan. Gimana kalau ngelihatnya begitu? Mereka bikin kajiannya cukup dalam dengan memberikan bukti-bukti gitu. Saya memberikan stressing pada hal-hal tersebut. Nah, balik ke soal IKN, dengan kondisi keuangan kayak gini adalah tidak mungkin sesungguhnya. Anda bayangkan APBN 2022 defisit anggarannya
868,02 triliun. Memang lebih rendah dibanding 2021. Tetapi dampak dari defisit ini itu dalam surat utang diterbitkan akan tinggi. Dampaknya lebih lanjut adalah itu juga terlihat pada keseimbangan primer. Dampaknya lebih lanjut adalah ini adalah tahun terakhir di mana defisit terhadap PDB tidak boleh melampaui 3%. Iya, undang-undang. Mereka bikin tetap dengan 4,8. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan tentang anggaran yang posisi kan gitu-gitu ya. Jadi pertanyaan berikutnya, kalau pakai bahasa politik gitu, APBN mana dalam situasi kayak gini yang menunjukkan efektivitasnya tinggi? Kan gitu pertanyaannya. Lalu mereka jawab, iya memang kemiskinan naik. Nah, berarti anggaran lu nggak efektif. Dan ini mesti pengangguran tetap tersebar. Anda ngambil JHT 56 tahun. Anda ambil dana BPKH. Anda ambil yang namanya dari dana BPJS kesehatan gitu. Anda pergi ke pasar tapi nggak laku karena itu pergi ke JHT 56 tahun. Itu kan jadi kelihatan begitu gitu loh. Ada sesuatu yang ambisinya besar, lebih besar pasak daripada tiang. Tapi pada saat yang sama, Anda naikin juga pajak. Siapa korbannya itu? Rakyat lah. Itu kan. Iya, tapi kan the show must go on, ini yang bikin jadi masalah. Apakah senaif itu? Apakah tak ada orang bijak di dalam sebuah keputusan negeri yang sedemikian besar ini, Bang? Sudah ada dalilnya gitu. Zamannya sedang beginilah begitu ya. Ya. Nggak, kalau saya terus terang karena insya Allah saya dalam posisi istiqomah memegang Al-Quran dan hadis gitu ya. Insya Allah. Kalau saya belajar narasi, saya belajar diksi dan narasi yang muncul dari Al-Quran gitu ya. Itu jelas sekali bagaimana sesungguhnya gambaran orang-orang itu dilukiskan dalam katakan di Al-Baqarah atau katakan ambil di Al-Taubah atau katakan ambil di Al-Maidah gitu ya. Itu kan lukisan-lukisan itu diksi yang dipakainya itu jelas sekali gitu. Anda di antara kalian yang memang di depan di antara lingkungan kamu ada yang sebagian di depan kamu baik-baik aja, tapi di belakang kamu sesungguhnya muka bukan sekedar, tapi mereka membalikan punggung, bahkan waduh, kebayang nggak narasinya, diksinya itu kayak gitu. Yeah. Luar biasa itu kalau kita ambil gambaran itu gitu. Jadi artinya betul-betul saya ngambil perspektif hikmah di balik peristiwa gitu ya. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya umat Islam di Indonesia harus melihat dirinya sendiri sebelum kita melihat orang lain. Apa poinnya? Apakah kita memang pertama sudah memasukkan rezeki dengan benar apa enggak, sehingga darah dan daging kita adalah darah dan daging yang memang diridhoi Allah untuk tumbuh. Nih, ada riba nggak yang masuk? Itu dia. Dari mulai pinjol, motor, kredit, macam-macam semua. Yang kedua, soal pikiran, soal pemikiran. Adakah kita mau membuka Al-Quran sehari? Nggak usah satu juz deh, one day one juz istilahnya gitu ya. Saya bilang kalau kita buka dari mulai Al-Baqarah gitu, kita bacanya 5 ayat aja deh. Gitu. Lalu tapi kita tadaburi, apa artinya? Kita melakukan iqra. Dengan begitu kita tahu kita sesungguhnya kita ada di posisi mana. Kita pendengar Rasil dan pemirsa Rasil TV, umat Islam dimanapun di dunia, termasuk di Indonesia, tidak diajari untuk memerangi umat lain. Garis bawahi ya, umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia, tidak diajarkan Al-Quran dan hadis untuk memerangi pihak lain, bahkan membunuh pihak lain itu tidak diajarkan. Tetapi hal diajarkan untuk yang namanya bertahan dalam rangka memegang teguh keimanan. Maka ketika ada serangan terhadap keteguhan keimanan, ya mau tidak mau bertahan dong. Ya, susahnya umat Islam Indonesia hanya 30% yang bisa baca Al-Quran, Ustaz. Mending 30%. Nggak sampai ya.
Mending 30%. Selain dibaca kayak gitu, memahami lebih dalam aja bisa Nah, 10 nggak sampai lah. 5% alhamdulillah. saya dari semalam sampai dengan pagi ini masih cukup berdebat dengan seseorang gitu ya, di mana dia mengutip pendapat-pendapat dari kalangan agama lain. Saya cuma ngomong-ngomong, dia nggak baca nih apa makna Ustaz kita. Al-Quran dengan baik gitu. Dia nggak baca nih kenapa Allah merekatkan Muhammad Rasulullah waladina ma'hum ruhama'u bainahum asidau ala kufar gitu. Ya, udah jelas tuh. Dia nggak tarik relasinya dalam posisi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dia tidak baca betapa yang namanya setiap tindakan Muhammad, setiap tindakan, setiap kata-katanya, setiap diamnya itu adalah wujud Al-Quran. Dan itu dinyatakan oleh kalangan non-muslim sendiri sebagai sempurna. Lalu kenapa Anda masih berpikir tentang pihak lain? Kalau Anda sudah menyatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan, metodologi berpikirnya gimana tuh? Nah, ya Allah. Bang, ini Sya'ban di depan mata. Karena metodologi berpikir kita ini kalau kembali Al-Quran memang kadang-kadang kita hidup macam di dua alam. Karena kan kita harus menghadapi realita hidup yang luar biasa. Sementara paling tidak di rumah tangga kita harus menegakkan sholat dan nilai-nilai Al-Quran. Apa yang paling tidak persiapan Ramadan apa yang Bang Ihsanuddin Nursi ingatkan buat kita semua dalam rangka kembali ke dalam Al-Quran ini? Silakan Bang, 5 menit terakhir Bang. Oke, saya bilang begini, kalau banyak orang memburu inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar gitu ya. Kalau pakai ad-duhan dia malam yang penuh berkah. Jadi yang disebut dengan lailatul qadar dengan menggunakan ad-duhan, maka itu malam penuh berkah. Artinya berkahnya karena ke dalam diri kita tertanam Al-Quran. Maka kita akan mendapat petunjuk yang kokoh dengan kedamaian yang luar biasa. Kita mendapatkan nafsul mutmainah gitu ya. Apa yang harus pertanyaannya, apakah serta-merta kita dapatkan itu di Ramadan? Enggak. Ibarat kita mau masuk ke kawah candra di muka, kita hendak melakukan penggodokan, pembakaran berbagai kesalahan. Itu membutuhkan persiapan. Dan persiapan itu dilakukan sejak bulan Muharram, sejak bulan haram yang keempat, yakni Rajab. Jadi artinya Rajab kemarin kenapa mesti ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan? Itu karena di Rajab adalah bulan persiapan, membakar habis-habisan, melakukan persiapan habis-habisan untuk masuk ke Ramadan. Oke, Rajabnya sudah lewat, berarti di Sya'ban ada persiapan? Nggak ada. Apa itu? Kembali lagi sekarang kita pelajari Al-Quran secara prinsip. Jadi kita nggak usah bicara soal hadis sekian juz gitu, nggak usah lah kita bicara itu. Mengerti. Tapi mari kita pahami metodologi sistematik, analitik, dan pembuktian yang diajukan oleh Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengajarkan sistematik berpikirnya, bagaimana Al-Quran mengajarkan metodologinya, bagaimana Al-Quran mengajarkan analitiknya, bagaimana Al-Quran mengajarkan buktinya, bagaimana Al-Quran menggunakan diksi-diksinya, pakai bahasa Indonesia ya. Dia pilih kata-kata yang baik gitu, lalu kemudian narasinya yang luar biasa. Itu kalau kita kaji lebih dalam, kita akan dapat. Jadi masuk Ramadan, kita sudah dengan bekal, sudah dengan persiapan yang tangguh. Jadi bukan cuma sekedar pada Ramadan kita demikian kokohnya pergi ke masjid tiap malam dalam rangka tarawih gitu. Tapi sebelumnya kita nggak pernah melakukan persiapan itu. Itulah Ramadan. Dia disambut dengan satu persiapan keimanan yang luar biasa. Itu yang pertama. Kalau sambutannya adalah meningkatkan keimanan, maka di dalam bulan Sya'ban ini sesungguhnya kita harus menargetkan target kita, misalnya saya harus dapat pemahaman tentang katakan surat tadi Lailatul Qadar, bagaimana kita memahami surat itu, karena kita sudah memburu 10 hari terakhir gitu posisi sampai akhirnya kita ikut etikaf di masjid. Nah, ketika etikaf di masjid kita apa yang kita raih? Itu artinya di bulan di persiapan kedua bukan cuma sekedar membaca Al-Quran, tapi menarik beberapa ayat yang kita pahami dalam konstruksi hadis-hadis tertentu. Misalnya hadis tentang kamu akan ketemu satu kondisi di mana orang
tukang bohong dipercaya. Percaya, itu jelas. Misalnya begitu gitu. Ini relasinya dengan ayat mana nih gitu. Oh, ketemunya dengan wailul lil mutaffifin misalnya gitu. Ada. Lalu kita kejar lagi. Wailul mutaffifin ini di Al-Qur'an ada berapa kali kata-katanya, peristiwanya kayak apa. Dalam rangka itu kita mentadaburi jadinya. Jadi bukan metode ikra'nya kita bongkar, tadaburinya kita lakukan, lalu kita kemudian melakukan mulai pengkoreksian diri, ada introspeksi diri. Itu yang kedua. Yang ketiga sesungguhnya di sini kita mulai berpikir tentang konsistensi antara apa yang kita biasa lakukan dengan hadis dan Quran. Dengan begitu kita masuk ke Ramadan dengan posisi yang sangat siap dan lapang gitu. Nah, mudah-mudahan kita betul-betul sampai pada posisi huda linas wa bainat minal huda wal furqan. Artinya kita menjadi furqan. Apa penting furqan? Nah, ketemu di sini. Rijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi furqan itu adalah karena kita melakukan hal-hal yang sangat terbaik, mencegah keburukan dengan basis yang namanya keimanan, dan dengan begitu kita bukan cuma sekedar menjadi pribadi yang baik, tapi menjadi umat yang baik. Apa artinya? Yuk kita berjamaah. Yuk sama-sama kita jamaah, dan jamaah itu jangan sendiri, jamaah kita ke masjid gitu. Itu. Demikian Aisyah yang bisa Insyaallah. saya sampaikan. Syukran. Salah karena kebodohan saya, dan karena itu saya memohon maaf gitu ya, dan benar karena kehendak Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.